Oke, di sini akan kita bahas tadi selanjutnya. Ya, jadi di sini estrogen reseptor yang tempatnya, lokasinya ada di berbagai di tempat, ya, di berbagai tempat di tubuh kita, ya, seperti di kardiovaskular, CNS dan sebagainya, ya, dimana dia terikat dengan heat shock protein, ya. Jadi ketika si ligan ini akan berkaitan dengan entah itu reseptor estrogen alfa ataupun reseptor estrogen beta, maka akan terjadi suatu perubahan disosiasi, disosiasi juga perubahan konformasi dari reseptor ini, ya, dimana heat shock protein yang ini akan terlepas dan akan terbentuk suatu dimerisasi, ya, akan terbentuk dimerisasi, ya. Jadi ini akan aktif, ya, akan menjadi aktif reseptor ini yang akan berkaitan dengan koenzim alfa, di mana estrogen reseptor, ya, kompleks antara koenzim alfa, dua reseptor estrogen atau dimerisasi dari reseptor estrogen dan juga si ligan, yang dalam hal ini adalah estradiol, akan berikatan dengan DNA di estrogen reseptor elemen, ya, sehingga akan memicu suatu aktivitas gen, ya, transkripsi gen yang kemudian akan terjadi translasi dan pembentukan protein baru, ya. Jadi ini bagaimana mekanismenya dari reseptor estrogen tadi. Oke, nah ini, ya, jadi dia akan suatu terbentuk proses translasi yang menghasilkan suatu protein baru, ya. Nah, ini targetnya yang kompleks estrogen reseptor ini ada di estrogen reseptor elemen di bagian DNA, ya, yang kemudian ini akan terjadi suatu proses translasi akibat adanya fosforilasi. Nah, ini dari domain fungsional dari estrogen reseptor itu sendiri. Ada DNA binding domain, ini ada ligand binding domain yang sama seperti struktur dasar dari reseptor intraseluler yang lainnya. Oke, ini ada estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta. Jadi kalau di sini sama-sama memiliki 5 domain, tetapi untuk AF1 dari estrogen reseptor beta itu sedikit lebih pendek daripada estrogen reseptor alfa. Ini DNA binding domainnya, ya. Perikatan ini, ya, kita lihat bisa dibaca sendiri saja, dan ini ligand binding domain, ya, apa itu untuk yang reseptor estrogen alfa maupun reseptor estrogen beta, ya. Oke. Nah, ini kita lihat bagaimana struktur estrogen reseptor alfa versus reseptor estrogen beta. Ya, jadi ini dari panjangnya, ya, juga dari rantai sulfur yang berada atau rasa sulfida. Tadi kan dia berikatan dalam bentuk dimerisasi di bagian sulfidanya. Nah, ini beberapa distribusi yang sudah saya bahas sebelumnya, ada di CNS, di payudara, di liver, di kardiovaskular, di urogenital, gastrointestinal, juga uterus, prostat, dan juga tulang. Ya, jadi kalau di uterus yang dominan adalah estrogen reseptor alfa, sedangkan di prostat untuk pria estrogen reseptor beta. Ya, jadi kenapa estrogen pun tidak hanya wanita saja, tetapi pria juga memiliki. Ya, oke. Nah, ini kita lihat di sini, kita lihat saja. Ini bagaimana ikatan, ya, DNA, ya, yang secara tidak langsung. Nah, ini mekanisme transkripsinya kita bisa lihat saja bagaimana prosesnya. Ini kita lewat. Nah, kita akan bahas lebih mendalam bagaimana, ya, untuk reseptor estrogen, ya. Untuk reseptor estrogen ini, ya, ini targetnya adalah pencegahan kemoterapi, ya, sama untuk cancer, ya, sama seperti sebelumnya reseptor growth factor tadi, ya. Kita lihat di sini untuk pencegahan kemoterapi, ya, ini ada obat-obat cancer, ya, yakni penghambatan aromatase dan juga selektif estrogen reseptor modulator atau SEMS. Ini dua obat untuk pencegahan penyakit cancer. Kita lihat yang pertama adalah penghambat aromatase.
enzim aromatase. Nah, pada wanita menopause ya, pada wanita menopause kita lihat di sini estrogen plasmanya, kadar estrogen plasma cukup tinggi ya. Makanya kenapa wanita-wanita yang menopause itu resiko kanker payudara lebih tinggi karena kadar estrogen cukup tinggi juga. Nah, bagi wanita menopause, aromatase adalah enzim yang mengubah androgen menjadi estrogen atau estradiol. Nah, jadi androgen pun pada wanita ada. Ya, androgen testosteron, androstenedion ya, itu juga pada wanita ada. Kenapa? Karena androgen diubah untuk menjadi estrogen. Ya. Makanya aromatase ini tadi enzim ini dihambat agar kenapa androgen pada wanita postmenopause itu tidak diubah menjadi estrogen. Ya. Nah, aktivitas aromatase pada jaringan periferal dan juga malignan lokal serta ini jaringan payudara ya, yang dia yang dia lebih ke arah pemicu dari pertumbuhan kanker payudara ya, aktivitas aromatase tadi. Makanya penghambat ini bekerja pada apa ya, untuk ini ya, untuk menghambat ya perubahan menjadi estrogen ini ya. Jadi sebenarnya aromatase itu merupakan suatu enzim ya, enzim mikrosomal yang dia ya, dimana dia merupakan suatu protein darah yang berikatan dengan substrat androgen dan dia mengkatalisis reaksinya sehingga terjadi perubahan menjadi estrogen. Nah, ini beberapa contoh penghambat aromatase ya, obat-obat untuk anti kanker, letrozole yang lebih terkenal ya, anastrozole, exemestan, formestan ya, androstenedion ya, yang lebih terkenal adalah letrozole. Biasanya generasi ketiga untuk penghambat aromatase ya. Nah, ini penghambat aromatase lebih digunakan pada wanita menopause yang mengalami kanker payudara ya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah pengeroposan tulang ya dari aromatase. Yang kedua adalah SAMS ya. SAMS atau ya, SAMS ini merupakan suatu ligan dari estrogen reseptor selektif ya. Untuk ini ya, estrogen reseptor modulator ya, SAMS ini ya, kerjanya bagaimana ya. Dan SAMS ini adalah ligan yang terdapat pada berbagai macam jaringan seperti di tulang, hati ataupun sistem kardiovaskular. Kerjanya bagaimana? Kerjanya sama seperti estrogen yang dia memblok fungsi estrogen ya, terutama di payudara dan juga di otak. Dan SAMS ini dia juga merupakan agonis campuran ataupun antagonis di uterus. Jadi selain di kanker di payudara, jaringan payudara, dia juga dapat di uterus ya. Oke. Nah, ini SAMS, struktur dari SAMS. Nah, contohnya adalah tamoxifen. Salah satu tamoxifen ya, tamoxifen digunakan untuk pencegahan kanker payudara ya. Nah, toksisitasnya adalah apa ya? Dia sifatnya estrogenik di uterus, di rahim ya, sehingga akan terjadi apa? Efeknya terjadi proliferasi endometrium. Jadi, dia bisa menyembuhkan payudara. Tetapi tamoxifen punya efek samping, dia malah memicu terjadinya proliferasi pada endometrium yang mengakibatkan pemicu terjadi kanker rahim. Ya, makanya orang yang mempunyai pemicu atau turunan dari kanker rahim, maka tamoxifen sangat kontraindikasi ya. Oke, di sisi lain kanker payudaranya bisa untuk pertumbuhan jaringan di payudara bisa diatasi ya, bisa dihambat, tetapi dia mempunyai efek ya untuk pemicu proliferasi di endometrium rahim. Raloxifen, turunan dari tamoxifen sama, tetapi ya dia di sini ya untuk pemicu proliferasi endometrium lebih rendah ya. Oke. Jadi di sini dia raloxifen sama-sama efektif seperti tamoxifen, tetapi dia tidak memiliki efek di
endometrium ataupun uterus. Oke, sekian dulu penjelasan saya. Terima kasih.